bacaan Quran misalnya kan harus tartil. Barang siapa bicara Al-Quran tanpa ilmu, tanpa landasan, maka bersiap-siap tempatnya nanti di neraka. Ini Ustaz, saya geram banget Ustaz. Adapun orang yang hatinya menyimpang, mereka akan mencari-cari ayat-ayat yang mutasyabih, ayat-ayat yang sama. Ilmu itu dipelajari biar kita beramal. Ngobras, ngobrol bareng Ustaz. Ukur, rapikan, amalkan. Ngomong-ngomong tentang tafsir, tadabbur, karena jadi keingetan yang lagi viral akhir-akhir ini nih. Kenapa? Jadi kayak ada seseorang gitu ya, Oh, iya, ngobrolin boleh, tentang Al-Quran, tapi nggak tahu nih ini angle-nya dari mana dia menafsirkan atau memaknai Al-Quran seperti yang dia Sebutkan ya, sebutkan dia bisa gitu ya. sampaikan ya. Mungkin kita juga sudah nyiapin ya kalau Ya biasa. Ustadz, betul tadi Apuji bilang ini juga mungkin jadi bahan apa ya, pembelajaran lah buat kita. Yeah. Khawatirnya tadi ya banyak di kalangan kita yang belum paham mendengar statement ini jadi terlalu belok gitu ya, terlalu melenceng gitu. Makanya kita harus coba dengarkan penjelasan dari Ya, Ustadz, diluruskan. Silakan diukur Ini dulu Ustadz, Ustadz. mungkin Ana yang play. Ya. Jadi ini dari tayangan, ada videonya lah. Ya. Cuman karena kayaknya kita nggak bisa memperlihatkan, paling audionya Ustadz kita coba benarkan. Ini mohon arahannya dari Ustadz, beberapa statement yang kita coba tuangkan di ngobras ini, mudah-mudahan bisa diluruskan. Ya. Ini yang pertama nih ada statement Fulanah ini bilang begini. Dan kalau misalnya kita tarik lagi lebih jauh, ternyata tradisi Islam ini banyak beririsan sama Yahudi, sama Kristen yang dulu ya, Kristen Arab bukan Kristen Yunani. Udah gitu juga sama Zoroaster atau Majusi. Tarik lagi, ternyata ada irisannya juga sama agama Sumeria dan Babilonia gitu. Nah dari situ aku menyimpulkan kalau misalnya agama itu ya bagian dari budaya peradaban manusia yang panjang gitu. Dan itu adalah adaptasi dari budaya yang panjang yang kemudian kita adopsi menjadi gaya hidup, menjadi identitas. Nah yang pertama itu Ustadz, gimana Ustadz, mau komentari dulu atau mau, ini ada beberapa sih Ustadz, enaknya gimana Ustadz, mau sebagian-sebagian? Ya, mungkin saya awali dengan penjelasan bahwa kita itu setiap berucap, ya berbicara ya harus dengan ilmu. Yang tidak ada landasan ilmu nggak usah diterima. Jadi anggap aja omongan sampah karena urusan agama, kecuali ngomongin urusan dunia. Ya, kalau urusan agama harus punya dalil dan harus jelas. Nah, apalagi misalnya menyatakan bahwa agama itu bagian dari budaya yang kemudian diadopsi dari agama-agama sebelumnya. Berarti kan tidak baca Al-Quran, tidak bisa membedakan apa itu agama, apa itu adat, kebiasaan gitu. Agama itu adalah syariat yang Allah turunkan dari langit gitu. Adapun nabi-nabi sebelumnya nyambung dengan Nabi Muhammad, ya iya semua nabi kan diutusnya sama Allah. Gitu. Nabi yang turun kepada kaumnya Ad, Samud, kemudian kaum Yahudi, kaum siapapun, nabi-nabi yang diutus itu ya mereka diutusnya oleh Allah. Makanya semuanya di Al-Quran dijelaskan, Allah sudah menjelaskan. Tidak ada satupun Rasul kecuali mereka menyuruh untuk bertauhid gitu. Jadi semuanya sama. Nah untuk Rasul-Rasul, tapi itu bukan adat, itu syariat. Nah agama itu disebutkan sebagai fitrah yang harusnya ada dalam kehidupan kita. Allah mengatakan di surat Ar-Rum, kata Allah, fitratallah allati fataron nasa 'alaiha la tabdila li khalqillahi dzalika dinul qayyim. Fitrah Allah yang Allah tetapkan pada manusia tidak bisa diganti, dan itu adalah dinul qayyim, agama yang lurus. Itu agama Islam. Jadi ini agama harus hati-hati juga ya, bahaya sekali menghukumi sesuatu yang urusannya urusan Allah gitu. Ada lagi Ustadz, misalnya ini maksud dan tujuan di sini ya tentunya karena kepedulian beliau kita kepedulian kita, beliau juga bicaranya di publik gitu ya, di umum, ditayangkannya bisa ditonton siapapun. Ini ini tujuan ngobras ini tadi untuk meluruskan pandangan-pandangan yang kurang sesuai syariat. Ada lagi Ustadz. Bacaan Quran misalnya kan harus tartil, nih termasuk orang Indonesia ini bacaan Qurannya kan bagus-bagus ya. Kita dipaksa, bukan paksa sih ya, kita dilatih
untuk membunyikan dengan baik dan benar gitu. Sesuai standarnya. Sebenarnya zaman dulu tuh Nabi Muhammad tuh chill aja sama berbagai macam dialek. Jadi nggak ada yang baku gitu? Tadinya baru dibakukan tuh setelah Khalifah Umar kayaknya, karena aku takut salah nyebut, mungkin Khalifah Umar, mungkin Khalifah Utsman, mulai dibikin satu gitu cara baca Quran, karena waktu itu sempet ada misleading, dikirain dia ngubah, takutnya ada upaya ngubah ayat gitu. Emang zaman dulu Quran dinyanyi-nyanyiin gitu juga? Ada juga budaya yang gitu. Budaya ayat Quran dinyanyiin tuh ada, tapi ada juga yang nggak ngebolehin. Nah itu mungkin tergantung budayanya ya nggak sih? Karena orang Indonesia juga kita kan termasuk punya kori-koriah yang sering juara internasional. Ya. Kayaknya karena orang Indonesia sangat menghargai seni. Jadi kalau tiba-tiba dimasukin jenis Islam yang tidak mentolerir seni, itu agak susah masuk ke Indonesia. Jenis Islam. Nah, Ustaz, dari mulai hukum tadi tartil, kemudian gimana ini Ustaz? Ya, saya sedih juga ya ada orang sembarangan berbicara. Dulu Abu Bakar As-Siddiq itu pernah mengatakan ayu ardin tukilluni wa ayu sama'in tudhilluni idza aqulu fil qur'ani ma la a'lam atau law qultu 'alallahi ma la a'lam atau bi ghairi ilm. Pokoknya artinya gini, kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, bumi mana yang bisa aku pijak, langit mana yang bisa aku gunakan bernaung kalau aku berani bicara Al-Quran tanpa ilmu. Ada hadis sahih Nabi SAW mengatakan, man qala fil Qur'ani bi ghairi ilmin falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa bicara Al-Quran tanpa ilmu, tanpa landasan, maka bersiap-siap tempatnya nanti di neraka. Dia akan dihukum karena berbicara sembarangan tentang kalam Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini saya sedih karena ini pasti didengar oleh banyak orang, dan ini bagian dari amar ma'ruf nahi munkar ya. Kita harus sampaikan dakwah kita Ustaz. Ya, bahwa pernyataan-pernyataan seperti ini ya keliru gitu. Dan harus ditinggalkan dan buanglah jauh-jauh, karena apalagi menghukumi tentang tadi tartil itu bagian dari tidak wajib dulunya budaya. Kemudian yang pertama kali meresmikannya Umar, dia nggak ngerti sejarah, bahkan nggak ngerti tentang turunnya Al-Quran, tentang penulisan Al-Quran. Ya, kalau penulisan Al-Quran dikumpulkannya di zaman Abu Bakar, karena banyaknya para penghafal Quran yang meninggal atas usulannya Umar. Bukan urusan bacaan tuh semuanya sudah dari Nabi, sudah ditetapkan. Dan menulis juga dulu Nabi pernah menyuruh, kata Nabi, la taktubu anni ghairul Quran atau siwal Quran, jangan menulis dariku selain Al-Quran. Cuma waktu itu kan masih tercecer-cecer karena wahyu masih turun tiap hari. Masih berangsur-angsur. Nah, baru dikumpulkan di zamannya Abu Bakar As-Siddiq. Nah, metode penulisannya khawatir berbeda-beda, maka kemudian ditetapkan Rasmul Utsmani di zamannya Utsman bin Affan. Atas usulannya Hudzaifah ibnul Yaman ketika melihat kaum muslimin di Armenia, Azerbaijan dan sekitarnya. Jadi ini bicara A ke B gitu ya kan, ngawur. Berarti kan nggak paham ya. Dan Jibril itu menurunkan Al-Quran, coba saya tanya, Jibril menurunkan Al-Quran pakai apa? Bacaan. Ya. Dengan bacaan, tadi kata Allah warattalnahu tartila, kami mentartilkan Al-Quran. Berarti dengan bacaan. Apa sahabat boleh ngarang bacaan? Nggak boleh, semuanya dari Nabi. Ya, semuanya dari Nabi SAW. Makanya ada namanya qiraat atau bacaan yang dia ini disepakati ya oleh para ulama bahwa ini bacaan yang sahih dari Nabi SAW, yang selain ini tidak dibenarkan, tidak boleh diambil. Kalau dipakai sholat batal gitu. Jadi ya ini mengerikan sekali. Susah berkata-katanya. Intinya kalau saya nasihat kepada masyarakat, ya belajar aja deh yang benar gitu. Dan kemudian kan misalnya gini, saya dulu pernah menghafal Quran terus kayak ahli tafsir, Abu Bakar aja nggak berani ya bicara sembarangan. Dan
mau saya ceritakan satu kisah yang Wah, boleh, luar biasa dulu. Abdullah ibnu Abbas pernah ditanya itu lagi di depan Ka'bah. Wahai ibnu Abbas, apa arti wal adiyati dobha fal muriyati qadha? Kata ibnu Abbas itu kuda perang. Kemudian orang yang nanya jalan ngelewatin sumur Zam-Zam, ada Ali. Ditanya, wahai Ali, apa arti wal adiyati dobha dan seterusnya. Kata Ali, kamu udah nanya ke siapa sebelum ke saya? Ke Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini muridnya Ali bin Abi Thalib ya, juniornya gitu. Kemudian apa kata Ibnu Abbas? Itu kuda perang. Dipanggil Ibnu Abbas. Dipanggil, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, wahai Ibnu Abbas, kamu berani-beraninya menafsirkan Al-Qur'an tanpa ilmu. Maksudnya dengan bahasa, kan itu kan bahasa ya. Kata Ali bin Abi Thalib, sesungguhnya itu adalah unta di musim haji. Dan sudah dijelaskan. Kemudian gak mungkin itu kuda perang, karena di zaman waktu turun surat Al-Adiyat ini belum ada perang, masih di Mekah gitu. Dan perang Badar aja kuda kita baru 2 kata gitu. Kemudian kata Ibnu Abbas, kemudian aku meralat ucapanku. Nah, Ibnu Abbas dan Ali bin Abi Thalib ini dua-duanya menafsirkan Al-Quran dengan bahasa, karena mereka orang Quraisy yang ngerti bahasa Arab. Dan mereka sangat hati-hati sekali. Dan sahabat itu pernah dulu turun surat bunyinya di dalam Al-Quran disebutkan orang-orang beriman itu kata Allah mereka di dalam hatinya tidak bercampur dengan kezaliman. Ya. Kemudian para sahabat menangis. Kemudian datang kepada Nabi SAW. Kemudian kata Nabi, bukan itu yang kalian maksud dolim itu. Kan sahabat bilang kalau beriman itu berarti tidak ada zolim, kita gimana? Kan semua kita zolim. Terus nangis mereka. Terus kata Nabi SAW, bukan itu. Alam tasma' qaula Luqman, bukankah engkau pernah dengar perkataannya Luqman kepada anaknya, jangan berbuat syirik. Sesungguhnya syirik adalah zolim yang besar. Nah, jadi zolim di ayat itu adalah maknanya syirik. Nah, sahabat ini tahu nggak ada surat Luqman? Tahu, tapi nggak berani menafsirkan gitu. Jadi maksudnya adalah, jadi gini ya, kalau ada peran-peran yang ngawur menyesatkan, ya kita tidak perlu dijawab satu persatu ya. Maksudnya tidak perlu semuanya didetailkan. Kita arahkan untuk belajar aja. Jadi teman-teman pelajarilah Al-Quran dengan benar, pelajari agama ini dengan cara yang benar, gitu. Gimana? Tadi saya sedikit menggarisbawahi yang para sahabat itu tidak tidak sembarangan lah gitu ya dalam menafsirkan Al-Quran ya. Nah, kalau kita tarik zaman sekarang ini Ustaz, ranah tafsir itu sebetulnya masih bisa kita luaskan atau memang udah ada gitu dan kita tinggal copy paste aja gitu Ustaz? Kalau mentadaburi, mengambil faidah, makna, kemudian hikmah, itu bisa luas terus. Tapi kalau hukum dia sudah selesai kan hukum Islam. Halal haram kan sudah jelas. Kecuali permasalahan-permasalahan kontemporer yang dulu nggak ada. Tapi biasanya para ulama menarik dari hukum-hukum yang udah ada zaman dulu. Jadi tafsir Al-Quran itu, jadi gini ya, kalau mau menafsirkan Al-Quran tuh syaratnya banyak, bahkan para ulama sampai mengatakan harus punya 15 cabang keilmuan. Dia harus ahli bahasa Arab, ahli nahu, ahli sorof. Dia harus hafal Quran, dia harus pernah belajar tafsir, ngerti usul tafsir, ngerti usul fikih, ngerti fikih. Dia harus tahu hadis, dia harus tahu asbabun nuzul, dia harus tahu hukum-hukum nasikh dan mansuh. Wah, banyak itu apa yang harus dikuasai. Kok ada orang belum pernah belajar semuanya? Gak cukup cuman bilang saya pernah bahkan bilangnya pernah menghafal Quran. Kan gimana caranya Anda ini kalam Allah. Maka kalau kalam Allah pahami sesuai dengan maksud Allah Subhanahu wa taala. Nah, tahu dari mana kita? Ya dari Nabi, kan ada Nabi utusan Allah. Ya dengarkan. Terus kalau dari Nabi belum ketemu, ya dari sahabat, karena sahabat murid-murid Nabi. Dan mereka diajari oleh Nabi. Kalau mereka salah ditegur oleh Nabi. Kalau mereka benar akan dibiarkan. Nah, sebutnya takriri, ketetapan Nabi gitu. Nah, jadi nggak bisa sembarangan. Wah, syarat-syaratnya banyak sekali. Nggak bisa nafsirkan Al-Quran sembarangan. Nggak ngerti bahasa Arab aja bisa ngawur. Nerjemahkan Al-Quran. Masya Allah. Ini Ustaz masih penasaran sih Ustaz. Misalnya penasaran tuh pengen benar-benar diluruskan ya. Takutnya ada yang plek ketimplek. Ya copy paste-nya dari hal yang keliru. Terus gitu, masyarakat awam ya ikut-ikut aja gitu ya takutnya. Khawatirnya gini, banyak
generasi-generasi muda yang masih ya gampang terbolak-balik lah gitu ya, masih labil atau dan sebagainya gitu. Takutnya terbawa ke situ, Ustaz. Mungkin di-play lagi. Iya, boleh, Ustaz. Yang katanya nanti orang tuanya masuk surga atau apa, yang katanya hafal Quran, benar nggak ada perintah hafal Quran, itu nggak ada. Betul. Perintah untuk menghafalkan Quran nggak ada. Ada perintah untuk menjaga, tapi bukan literally menghafal secara verbatim seperti yang aku lakukan. Dan misalnya nanti orang tuanya dapat jubah kebesaran di surga gitu-gitu, itu kebanyakan justru dari hadis palsu. Hadis palsu? Oh gitu. Jadi bisa jadi hafal Quran sebenarnya tidak seistimewa itu. Oke, menarik nih. Dan ngapain? Aku ngerasa juga ini anak-anak banyak banget PR hafalannya. Waktu kecil kebetulan kayaknya menghafal itu salah satu core strength aku, jadi termasuk gampang. Malah kayak kitab-kitab kecil tuh kayak sengaja aku hafalin, nggak tahu buat apa, nanti supaya kalau ujian ditanya aku bisa jawab secara verbatim dari kitab gitu. Emang yang teksnya di kitab gitu, kayaknya supaya pamer aja sih. Karena kan Gua hafal loh gitu ya. Karena guru-guru kita, sekolah kita sangat menghargai hafalan. Ini Ustaz, saya geram banget Ustaz. Antum sebagai pengajar anak-anak. Ustaz, kita kan lembaga yang memang berjalan di program Tahfidzul Quran, Ustaz, ngafalin Quran di Fikra ya. Nah itu tadi ada kalimat tidak seistimewa itu lagi ya. Ini saya khawatir istihza ya, mengolok-olok agama. Karena dia membicarakan agama seakan-akan agama tuh ya biasa aja deh gitu, nggak spesial. Nah yang seperti ini Allah menjelaskan dalam Al-Quran surat Al-Imran, kata Allah, fa'ammal ladzina fi qulubihim zaigun fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha al-fitnah wa ibtigha at-ta'wili. Adapun orang yang hatinya menyimpang, mereka akan mencari-cari ayat-ayat yang mutasyabih, ayat-ayat yang samar, yang untuk apa tujuannya? Mengangkat ayat-ayat itu untuk mencari fitnah, untuk mencari makna-makna seenaknya saja. Nah, padahal ayat-ayat yang jelas banyak. Nah, yang kedua, ya saya ingin jelaskan tentang menghafal Qur'annya. Karena ya kami di bidang Al-Quran, ketika ada orang merendahkan para penghafal Quran, Anda berarti merendahkan Nabi SAW. Kenapa? Nabi tidak pernah menulis. Nabi menerima Al-Quran adalah dengan hafalan. Dan Jibril menyampaikannya dengan hafalan. Jibril nggak bawa buku gini. Saya bacakan ya. Contekan nggak bawa. Enggak, dengan hafalan. Semuanya dengan hafalan. Ya. Jibril membawanya dengan hafalan, Nabi SAW menerimanya dengan hafalan. Dan Rasulullah menyampaikan kepada sahabat, mengajarkan sahabat dengan hafalan. Dan sahabat semuanya menghafal Al-Quran. Jadi Anda merendahkan penghafal Quran sama dengan merendahkan Nabi, merendahkan para sahabat. Itu pertama. Yang kedua, sama dengan menolak hal-hal yang atau ayat dalil-dalil yang berkaitan dengan Al-Quran itu adanya dalam hafalan. Di dada gitu. Nah tadi kan nggak ada dalilnya perintah menghafal Quran. Menghafal Quran seluruhnya memang hukumnya sunnah, seluruh 30 juz ya. Tapi menghafal Quran diperintahkan. Anda gimana mau sholat kalau nggak menghafal Quran? Kenapa? Karena Al-Quran itu sejatinya bukan di dalam mushaf, adanya di dada. Siapa yang bilang? Allah yang bilang. Kata Allah, bal huwa ayatum bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang jelas yang adanya di dada-dadanya orang-orang yang diberikan ilmu. Jadi bukan di mushaf. Ya, sekarang dulu waktu pertama kali Al-Quran ditulis, ya dikumpulkan dalam satu tulisan di zamannya Abu Bakar As-Siddiq. Yang dikumpulkan siapa? Penghafal Quran. Bukan mana buku-buku Al-Quran kumpulkan kita tulis. Enggak, ini mau penghafal Quran dipanggil semuanya. Gitu. Ini ngawur sekali. Dan keutamaan menghafal Quran sangat banyak sekali. Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan semua hadis yang menceritakan keutamaan sahibul Quran, sahabat Quran, itu kembalinya kepada penghafal Quran. Gitu. Anda lebih tahu dari Abdullah ibnu Abbas atau siapa Anda ini? Ya, ini kan ngawur sekali. Ini Ahwat ini gak berpikir
dia tuh kan bilang pernah menghafal Quran, nggak berpikir sampainya Al-Quran sampai ke dia tuh gimana? Kan dengan hafalan juga Ustaz ya, sebelumnya nggak ada mushaf gitu. Betul. Ini sebenarnya sekali lagi loh Ustaz, kayaknya ada satu statement lagi mungkin. Sebenarnya banyak sih, tapi ya tadi ya tujuan kita sekali lagi bukan untuk apa ya, ya disclaimer-nya ini untuk meluruskan ya sekali lagi. Tidak. Sebentar saya tambahkan lagi tentang menghafal Quran ya. Boleh Ustaz. Manusia itu di dalam tubuhnya ada ruh. Ruh itu diciptakannya di langit, makhluk langit. Ruh itu. Makanan ruh itu beda dengan jasad. Jasad itu makanannya tahu, tempe, telur, nasi, ikan, ayam gitu. Tapi kalau ruh makanannya harus dari langit. Maka kata Allah, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan zikir kepada Allah hatimu menjadi tenang. Ruh ini akan menjadi tenang, sehat kalau sering dikasih makanan, sarapan berupa wahyu. Berarti sering berzikir. Nah, sebaik-baik zikir adalah Al-Qur'an. Nah, dulu ada seorang salaf bertanya kepada pemuda, "Kamu mau hafal Quran enggak?" "Ngapain?" katanya. "Enggak." Kemudian salaf ini bertanya, "Loh, terus Anda kalau lagi bersenandung, senandungnya apa? Manusia itu suka bersenandung. Maksudnya sedang membaca sesuatu, apa? Nyanyi," katanya gitu. "Kalau orang mukmin tuh baca Al-Qur'an." Gitu. Terus kalau Anda lagi munajat sama Allah pakai apa? Anda lagi sholat, enggak baca Quran, sholat, ya baca Al-Quran. Ya. Terus kalau Anda ingin berinteraksi kepada Allah dengan apa? Dari mana Anda tahu mana yang halal, mana yang haram? Ya. Ini dengan Al-Quran. Maka kita interaksinya dengan Al-Quran. Jadi aneh sekali kalau merendahkan menghafal Al-Quran. Dan ini yang seperti ini seperti perkataan yang jauh sekali dari hak ya, dari kebenaran, dan seperti istihza, mengolok-olok Nabi, mengolok para sahabat, dan Quran. Al-Quran itu ya melalui para penghafal Al-Quran. Jadi ya berhati-hatilah. Ya, intinya kita juga tentu mendoakan ya semoga hidayah turun ya kepada kita, kepada yang bicara tanpa ilmu tadi. Terakhir lah Ustadz ya, ini ada satu lagi mungkin. Kita cuma memahami bunyi gitu ya? Bunyi aja, atau kadang-kadang tuh suka ada frasa-frasa yang diambil dari Quran yang padahal konteksnya nggak gitu. Ada nih penceramah yang akhir ceramahnya tuh suka bilang kalau ada yang baik itu dari Allah, kalau ada yang buruk salah, dari saya. Itu sebenarnya dari Quran. Ada kisah di mana orang-orang Yahudi itu suka ngeledekin Nabi. Nanti kalau misalnya salah bilangnya dari diri sendiri, kalau benar bilangnya dari Allah. Itu sebenarnya ledekan orang Yahudi. Kebanyakan tuh narasi-narasi yang kalau sehelai rambut kelihatan nanti nerakanya gimana. Itu tuh kebanyakan narasi-narasi neraka yang lebay. Itu kebanyakan hadis palsu. Karena Nabi itu kalau lagi dakwah nggak lebay gitu, nggak. Biasa aja. Jadi kalau ada aurat apa dan lain-lain kebanyakan datang dari yang palsu sebetulnya. Pokoknya biasanya ciri-ciri hadis palsu tuh provokatif. Jadi ahli hadis kayak dosa yang kecil banget. Keren. Pelanggaran yang kayaknya remeh tapi hukumannya banyak. Dan sebenarnya kalau kita merujuk segitu aja lah Ustadz ini. Udahlah. Langsung aja Ustadz, enggak usah diterusin. Iya, ya ini menyesatkan. Dan ya kita harus tahu kalau di akhir zaman tuh banyak fitnah tuh banyak ujian. Ujian bersifat ujian ke hati, ke mental, pikiran gitu, termasuk fisik. Nah, salah satunya ya seperti ini, menggoyahkan iman, ya membuat pemahaman menjadi ngawur, ya menjadi rancu gitu. Termasuk seperti yang tadi sampaikan, ya berkaitan dengan kayak tadi jadi kayak ahli hadis juga gitu. Ini aneh. Pernah belajar hadis di mana ya? Ini lucu sekali. Jadi intinya mah nggak usah didengarkan. Soalnya tadi Ustadz Afwan bicara soal aurat aja seperti itu gimana Ustadz, mohon diluruskan Ustadz. Nggak ada satupun pendapat kaum muslimin dari zaman dahulu sampai sekarang para ulama yang mengatakan aurat itu bukan bagian dari syariat. Ya. Allah menyebutkan di surat An-Nur ayat 31, An-Nur ayat 60, dan dalam hadis surat Bukhari Muslim banyak sekali. Dan bahkan ada ancaman
ancaman orang yang membuka aurat. Ya. Jadi ya ini tadi mengklaim membenarkan diri sendiri untuk mencari dalil-dalil kayak gitu. Mungkin lebih ke saya Ya tidak menutup aurat, dicari mungkin Ustadz supaya ya bisa kayak tadi yang Cari-cari orang yang ini. menyimpang dia akan mencari-cari mana nih takwilnya, mana nih iya. apa yang subhat-subhat Ya. saya cari gitu. Termasuk tadi apa sebelum tentang aurat tuh? Oh, yang ini Sebelumnya. Terus. apa kebenaran itu datang dari Allah ya. Yang saya benar. Itu kan menafsirkan ayat sembarangan sekali dan ayatnya banyak di Al-Qur'an. Ya, Allah berfirman sesungguhnya apa yang datang dari yang baik faminallah ya. Dan yang buruk adalah dari dirimu sendiri. Nah, ini ya, ayatnya jelas. Dan hadisnya juga banyak ya. Bahkan Abu Bakar tuh pernah mengatakan ini tentang kalalah. Kata Abu Bakar, aku akan berkata tentang kalalah, yang benar datang dari Allah, yang salah dariku dan dari setan. Kalalah itu adalah begini-begini, tentang tafsir kalalah. Kalalah tuh yang orang meninggal nggak punya orang tua, nggak punya anak. Segala sesuatu yang baik maka faminallah. Ya, wa ma asobaka min sayyi'atin famin nafsik. Apa yang datang padamu yang buruk itu semua dari dirimu. Ma asobaka min hasanatin faminallah wa ma asobaka min sayyi'atin famin nafsik. Gitu. Ya intinya ini perkara-perkara syubhat dan istihza ya, dan ini jelas-jelas harus ditinggalkan Ustaz. Iya. Ya, Mungkin sampah, terakhir Ustaz mungkin mohon arahan atau nasihatnya untuk ya kita atau masyarakat secara umum dalam hal menyikapi Ustaz kalau misalkan ada yang pemahaman seperti ini yang disebarluaskan gitu Ustaz. Ya, ini closing statement mungkin dari Ustaz sebagai closing statement dari Ustaz. Mangga Ustaz. Ya, jadi teman-teman sekalian, kita ini di akhir zaman seperti ini banyak sekali ujian-ujian dalam keimanan kita. Dan di Al-Quran dijelaskan banyak sekali tentang ujian keimanan, diantaranya di surat Ali Imran. Nah, Allah SWT memberikan petunjuk. Makanya di surat Ali Imran banyak ayat tentang Islam. Kata Islam itu di surat Ali Imran banyak, diantaranya inna dina indallahil Islam, ada yang surat Ali Imran. Dan kemudian berarti kita harus berpegang dengan agama kita dengan kuat. Dan ayat wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu ini juga surat Ali Imran. Kita suruh berpegang dengan Al-Quran dan menjalaninya harus sabar. Di Ali Imran juga di akhir suratnya Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Jadi kita harus kembali ke agama kita, pelajari dengan benar, cari ulama-ulama yang faham agama ya, bukan orang yang baru menghafal Quran kemudian bicaranya kayak Imam Ahmad ya, bicaranya kayak Imam Ibnu Abbas ya. Siapa Anda ini gitu. Orang belajar Al-Quran tuh 20 tahun ya, 25 tahun belajar tafsir, belajar usul, belajar segala macam. Ini tiba-tiba ada orang gitu kayak apa bunyi apa gitu ya yang tidak berguna. Nah, jadi kita harus kembali kepada agama ini dengan benar dan kemudian pelajari ilmu dengan benar dan pelajari ilmu sesuai seperti orang-orang dahulu mempelajari ilmu. Kenapa ilmu agama? Ya, karena agama itu nggak berubah. Ya, yang halal haram itu nggak pernah berubah. Coba haramnya babi di zaman dulu sampai sekarang haram babi tetap. Haramnya darah, haramnya khamr nggak akan pernah berubah. Wajibnya sholat. Apa sekarang misalnya karena sekarang nih waktu terasa sempit, kayaknya tuh sibuk banget hidup kita, udah deh sholat wajib jadi 2 kali aja sehari, kan nggak bisa. Ya, itu semua sudah halal haram, yang wajib, yang apa, yang tidak boleh dilakukan, semuanya sudah jelas dalam agama ini. Dan kita tidak boleh merubah urusan agama ini. Jadi nasihat saya kembali kepada Al-Quran, kembali kepada agama dan belajarlah. Ya, belajar. Kalau ada bunyi-bunyi yang jelek gitu ya, kata Allah SWT, inna ankarol aswati la sautul hamir katanya.
Suara paling buruk itu suaranya keledai. Maksudnya adalah suara jeritan teriak yang nggak ada gunanya gitu. Omongan-omongan yang nggak ada gunanya sudah tinggalkan. Ilmu itu dipelajari biar kita beramal. Bukan biar kita yuk kita cari ilmu agar kita tidak olahraga lagi misalnya dalam hidup, atau agar kita nggak sehat lagi. Nggak sehat gimana ya pembahasannya? Ini orang akalnya gimana? Ya orang tidak punya akal sehat. Baik Ustaz, luar biasa ya kita ngobrol. Ini juga Abu Ji mungkin ya sebelum ditutup, yang pertama syukran Ustaz sudah menjelaskan, meluruskan ya pandangan-pandangan yang kalau ini mah beloknya belok banget gitu. Mudah-mudahan ini insya Allah sudah bisa diluruskan. Dan mungkin juga buat teman-teman ya sahabat Villa sekalian, di kita kan juga aktifnya di lembaga Al-Quran juga ya, Al-Fitiyah, ada Fikra. Nah, Abu Ji mungkin boleh di-spill juga karena kan bentar lagi Ramadan ya. Betul. Nah, ada program apa supaya teman-teman yang menyimak ini jangan jadi jauh sama Al-Quran, tapi harus lebih dekat dengan Al-Quran. Semakin mengencangkan, apalagi di bulan Ramadan ada juga memang bulan turunnya Al-Quran. Nah, bukan kebetulan sih sebetulnya, memang sudah ini udah menjadi agenda rutin kita. Ya. Kita sudah buka angkatan ke-8 sekarang. Wah, Masya Allah. Itu program Tafid Intensif Ramadan. Ya, di mana kita akan mengumpulkan atau membuka kegiatan agenda yang luar biasa. Betul. Yaitu intensif bersama Al-Quran, menghafal Al-Quran, disertai pembahasan ilmu tentang Al-Quran yang juga akan dibersamai oleh Ustadz. Yaitu program Tafid Intensif Ramadan. Nah, untuk teman-teman semuanya yang ingin ikut daftar ya di program ini, silakan saja langsung kunjungi Instagram fikra.id. Fikra.id. Jadi selama berapa hari? Itu 15 hari. 15 hari ya. Nah, jadi dari awal Ramadan sampai 15 Ramadan mungkin ya, sampai pertengahan. Kita mulainya biasanya di tanggal 3 Ramadan ya. Sampai 18. Ya, artinya hari-hari di bulan Ramadan kita isi dengan interaksi dengan Al-Quran dan pemahaman-pemahamannya. Ya, karena dibahas juga ilmu tentang Al-Quran. Kita akan membahas beberapa tema yang menarik terkait Al-Quran. Biar tadi nggak salah paham. Iya, betul. Dalam menafsirkan biar nggak terlalu jauh ya melencengnya. Ustadz syukron, jazakallah khair. Alhamdulillah. Sudah Amin. ngobrol. Iya, tadi juga Ustadz menyampaikan tentang belajar. Mungkin kapan-kapan kita bahas tentang bagaimana kita belajar agama yang benar. Nah, betul. Insyaallah. Tim perencanaan konten minta tolong disiapin. Siap. Baik, syukron, jazakallah khair juga kepada sahabat Villa sekalian, kepada Ustadz tentunya. Abu Ji, alhamdulillah kita sudah selesai nih ngobrol. Maksudnya masih pengen panjang ya soal bahas Al-Quran ini karena ya tadi ya nggak akan pernah beres bahas kan banyak banget harus terus sampai akhir ayat ya. Insyaallah. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf ya ada salah-salah kata. Kita pamit, ketemu lagi di ngobras berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.